Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
yang tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh bersyukur betapa besar kasih setia Tuhan sampai hari ini kepada setiap kami semuanya Tuhan. Kami tahu betapa hidup kami ini Tuhan, dalam kebergantungan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami, menolong memberkati kami semuanya. Itulah sebabnya malam hari ini kami hendak belajar firman-Mu, dan sebelumnya kami akan memuji nama Tuhan. Kiranya urapan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga hidup ini dalam ibadah yang kami lakukan ini berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, dan kalau masih ketemukan ada pekerjaan setan yang bisa mencoba kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan kiranya kuat kuasa Roh yang kudus, darah Kristus pimpin ibadah ini dari pertengahan suara Kiranya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ke dalam tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Nyanyian pujian kita naikkan kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Mari kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita akan masih membahas tentang kitab Wahyu, pasal yang pertama. Ayat yang ke-11, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11 katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, nampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti seorang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup, dan aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi ini secara lengkap kita membaca bahwa apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan itu dituliskan dan kirimkan kepada ke-7 jemaat. Dan ke-7 jemaat itu dikatakan ayat yang ke-20 tadi, rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi jemaat yang mendapatkan kiriman atau tulisan dari Rasul Yohanes dalam sebuah kitab, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, dan 7 bintang yang dilihat tadi itu adalah malaikat ke-7 jemaat. Ke-7 kaki dian ialah ke-7 jemaat. Jadi ada malaikat ke-7 jemaat dan ada ke-7 kaki dian ialah ke-7 jemaat. Tentu kita perhatikan bahwa akhirnya
kitab ini selesai lalu dalam ayat yang ketiga di atas sudah kita membahasnya yang lalu, yaitu berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang telah mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi kitab yang adalah juga surat kepada ketujuh jemaat ini, maka orang yang membacanya, orang yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, orang-orang yang menuruti apa yang tertulis dalamnya, dikatakan orang yang berbahagia. Mengapa tidak kepada jemaat-jemaat yang lain yang telah dibangun oleh Rasul Paulus? Kok kepada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia? Tidak ke Roma, tidak ke Korintus, tidak ke Filipi misalnya, tidak ke Galatia, ya alasannya di atas dalam ayat yang ke-9 itu karena Yohanes adalah saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Jadi ini jemaat-jemaat yang betul-betul dalam penilaian Tuhan. Sekalipun kita melihat bagaimana jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, jemaat di Filipi misalnya, itu juga jemaat-jemaat yang kuat ya. Jemaat di Kolose itu juga jemaat-jemaat yang kuat dalam doktrin, dalam pergumulan, apalagi dalam penderitaan. Untuk mendapatkan surat ini maka Tuhan menganggap ketujuh jemaat ini seperti ketujuh kaki Dia. Jadi jemaat ini menjadi jemaat di dalam pengertian ayat ini, ketujuh kaki Dia itu ialah ketujuh jemaat. Bisa saja kaki Dian itu yang ada 7 itu bisa saja 7, 1 begitu lalu 7, atau mungkin juga bisa 1 jemaat 1 pelita, 1 jemaat 1 pelita, 1 jemaat 1 pelita. Sebab 7 kaki Dian ini tidak dibilang 7 pelitanya. Kalau pelita itu di atasnya, atau kaki Dian lah. Tapi kalau kaki Dian itu lengkap ya. Artinya bahwa jemaat ini bisa menjadi terang di Asia kecil ini, tentu dengan pergumulan. Tuhan melihat bahwa kaki Dian itu dibuat tidak dengan sembarangan ya, tidak dibuat dari tembaga, tidak dibuat dari perak, tetapi harus dibuat dari emas. Jadi pada waktu Tuhan berkata kepada Yohanes, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat, yang kemudian di bawahnya Tuhan berkata membuat sebuah rahasia. Ketujuh bintang itu malaikatnya, tetapi ketujuh kaki Dian itu adalah jemaat-jemaat itu. Jadi kaki Dian ini sudah dimengerti oleh umat Israel bagaimana
dari mana membuatnya, bagaimana cara membuatnya. Dan sampai bisa menjadi terang itu, maka jemaat ini dianggap seperti itu. Sekalipun nanti kita melihat dari pasal 2 sampai pasal 3 bagaimana role model daripada 7 jemaat ini. Yang hari ini ke-7 jemaat ini sudah tidak ada lagi. Ya. Tetapi 7 jemaat yang dimaksud ini mewakili model gereja Tuhan, model jemaat Tuhan hari ini. Yang tentunya pada waktu itu juga bahwa mereka beribadah bersekutu itu tidak seperti kita bayangkan hari ini dengan namanya 7 jemaat, bukan 7 gereja. Ya. Tetapi jelas-jelas dikatakan bahwa jemaat, eklesia juga seharusnya gereja. Tetapi konsep di sini adalah orang-orang yang berhimpun, yang ditebus oleh Kristus. Disebut jemaat atau disebut gereja, eklesia adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Jadi artinya orang-orang yang menerima surat ini kualitas perhimpunannya adalah kualitas rohani. Sama sekali tidak ditunjukkan bagaimana jemaat ini hebat dalam finansial. Tidak ditunjukkan betapa hebatnya jemaat ini dalam soal misalnya gerejanya besar atau kecil. Jemaat ini tidak dibilang juga tentang gereja dalam hal tembok. Tetapi perhimpunan mereka itu perhimpunan yang dimana kita melihat di situ juga ada malaikat, ada pemimpinnya. Ya. Ini juga orang dulu mengatakan ini gembala sidang. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli Alkitabnya itu memang disebut angelion, malaikat. Malaikat itu dalam bahasa dalam bahasa angel ke malaikat, tetapi inti daripada malaikat itu sebenarnya adalah utusan. Sama seperti waktu malaikat datang kepada Maria. Malaikat datang kepada Abraham. Mereka adalah orang-orang yang membawa utusan Tuhan. Artinya orang-orang yang menerima kitab ini, menerima surat dalam bentuk kitab ini, orang-orangnya berkualitas malaikat. Jemaatnya berkualitas seperti kaki Dian. Tentu bukan kaki Dian perak, bukan kaki Dian tembaga, tetapi kaki Dian emas. Yang menjadi kaki Dian atau dari emas batangan menjadi kaki Dian harus melalui tempaan. Ditempa sedemikian rupa sampai bisa menjadi jemaat Tuhan dalam pengertian kaki Dian. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia, jadi betul-betul jemaat ini sudah mempraktekkan bagaimana mereka menjadi terang dunia.
Jadi yang dimaksud di sini, jemaat yang dimaksud di sini ini bukan jemaat gedung, bukan jemaat sinode, bukan jemaat jemaat hanya kumpulan-kumpulan biasa, tetapi betul-betul seperti yang Yohanes katakan di dalam ayat yang ke-9, mereka menjadi sekutu dalam penderitaan. Mereka menjadi sekutu di dalam kesusahan, di dalam ketekunan menantikan Yesus. Dan jemaat ini menjadi jemaat yang berkualitas, sehingga jemaat ini berhak untuk menerima surat-surat ini. Yang kalau kita memperhatikan juga bahwa pada waktu mereka mendapatkan bagian surat-surat ini secara khusus, itu dalam pasal 2 sampai pasal yang ketiga, itu surat khusus. Tetapi setelah pasal 4 sampai selesai, itu surat khusus. Kalau yang kemudian pasal 4 sampai pasal yang ke-22, itu surat terbuka buat mereka semuanya. Itulah sebabnya kita perhatikan nanti mulai pasal yang kedua, bagaimana ada malaikat Tuhan atau utusan Tuhan, atau juga kita mengatakan bahwa bisa juga gembala sidang. Tetapi ayat-ayat itu kita melihat bagaimana tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Nah, ini menjadi surat khusus karena mereka akan menerima surat ini setiap jemaat, dan kita akan melihat bagaimana karakteristik mereka berbeda-beda, tidak sama. Efesus tidak sama dengan Smyrna, tidak sama dengan Pergamus, Laodikia, Philadelphia. Semuanya memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Mereka tidak sama, tetapi dalam hal jemaat sama, karena mereka harus ditebus oleh darah Kristus. Mereka bagaikan kaki dian. Kaki dian buat mereka hari itu juga kaki dian atau pelita buat kita hari ini. Bagaimana role model, bagaimana contoh jemaat-jemaat yang pada akhirnya akan tumbuh, yang pada akhirnya jemaat-jemaat itu akan seperti hari ini. Maka mereka diberitahukan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Ya, tetapi setiap akhir daripada berita itu atau surat itu kepada setiap atau kepada masing-masing jemaat selalu dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi seperti yang lalu saya sampaikan bahwa karena ini ditulis oleh Yohanes yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka Alkitab kita tidak boleh dimengerti dengan logika biasa, dengan nalar biasa. Tetapi ayat mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Bukan dikatakan Yohanes, tetapi dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu setiap akhir dari surat khusus kepada setiap jemaat selalu ada kalimat terakhir seperti itu. Dan barang siapa menang, barang siapa menang. Nah, kemenangan ini sebuah perjuangan.
Artinya jemaat-jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang dipilih Tuhan. 7 jemaat ini merupakan jemaat pilihan Tuhan. Tetapi belum tentu kemudian seorang menjadi pilihan itu pasti menang. Ya. Sama seperti kalau kita melihat orang masuk seleksi ya. Seleksi apa saja lah, seleksi masuk perguruan tinggi, seleksi jadi anggota polisi, jadi tentara, semuanya masuk dalam pilihan, screening. Tetapi apakah semuanya pasti selesai lolos? Belum tentu. Ada yang di tengah perjalanan mereka berhenti. Ada yang di tengah perjalanan mereka melakukan kesalahan dan dikeluarkan. Tetapi apakah semua orang yang masuk jadi anggota polisi, anggota tentara pasti sampai ke pangkat yang tinggi? Belum tentu. Proses panjang. Sama seperti orang semua masuk, ya kalau kemarin kita bagaimana seleksi anak sekolah masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Apakah semua anak-anak ini nanti pasti semua lulus? Belum tentu. Ada yang juga enggak lulus, ada yang enggak naik kelas. Ada yang di dalam perjalanan itu frustasi, kemudian mereka tidak melanjutkan pendidikan. Maka pasti ada perjuangan. Nah, setiap kita orang Kristen semuanya dipilih Tuhan, masuk dalam pemilihan Tuhan, dipilih jadi umat Tuhan. Tetapi apakah kita menang? Nah, ini persoalan. Ini harus diperjuangkan. Makanya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa semua masuk dalam seleksi Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Tetapi apakah mereka lolos menjadi umat pilihan Tuhan yang sesungguhnya? Belum tentu. Bagaimana umat pilihan Tuhan itu dibawa mereka keluar oleh Tuhan, diseleksi Tuhan dalam perjalanan. Apakah orang-orang yang sudah melewati seleksi ini kemudian akan terus berhasil? Belum tentu. Mereka sudah bisa masuk ke tanah Kanaan, oke. Tetapi setelah mereka berjalan tanah Kanaan, menghadapi Ai, menghadapi Yeriko, apakah mereka terus menjadi seorang pemenang? Belum tentu. Pada waktu menghadapi Yeriko, mereka dibuat perang yang gampang, nyanyi-nyanyi, tenang. Tapi pada waktu menghadapi Ai, mereka betul-betul banyak kegagalan. Karena apa? Di tengah-tengah mereka ada yang mengambil barang jarahan. Maka dikatakan di ayat ini, barang siapa menang. Memang kita dipilih menjadi umat Tuhan, tetapi apakah kita menjadi umat Tuhan yang menang? Menjadi umat Tuhan yang akan terus bisa masuk kepada seleksi Tuhan. Sampai hari ini kita mungkin sudah lolos nanti masuk seleksi Tuhan. Kita pasti selamat. Pasti selamat misalnya. Tetapi keselamatan yang kita lakukan, kita jalankan bagaimana dalam perjalanan ini? Apakah kita menang atau kita kalah? Maka kalau kalimat ini kepada 7 jemaat itu, barang siapa menang, berarti mereka harus betul-betul umat pilihan Tuhan ini terus untuk berlomba, untuk terus bergumul. Sebab nanti Tuhan akan menunjukkan kepada mereka bagaimana Tuhan menemukan kekurangan-kekurangan dari ke-7 jemaat. Makanya harus telinganya itu bisa mendengar suara Roh Tuhan, Roh Kudus.
Seleksinya saja nggak gampang. 7 jemaat ini, wah seleksinya luar biasa. Yang tadi saya katakan, kenapa aku gak dikirim ke Roma, mengapa tidak dikirim ke Korintus, itu jemaat-jemaat besar tuh. Tidak dikirim ke Galatia, tidak dikirim ke Kolose, tidak kirim ke mana Filipi. Ya. Malah kita baru tahu kok ada jemaat Pergamus, ada jemaat Laodikia, ada jemaat Sardis, ada jemaat Philadelphia. Kalau Efesus kita sudah mendengar, kita tahu ada tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan lama Rasul Paulus ada di Efesus. Tetapi kita melihat di sini bahwa kembali surat dari Tuhan ini surat yang tidak sembarangan, harus lewat seleksi. Itulah dianggap bahwa yang menerima ini, yang menyampaikan ini adalah malaikat Tuhan. Seperti kualitasnya adalah kualitas bintang. Nah kalau hari ini kalau ada orang itu punya bintang, wah itu untuk sampai bintang itu nggak gampang. Ya, jenderal, kalau sudah bintang itu kan jenderal. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang besar itu bintang 5, jenderal besar. Artinya apa? Mereka-mereka itu sudah hidup mewakili negara. Mereka hidup atas nama negara, bukan lagi atas nama keluarga, bukan cuma atas nama institusinya saja. Di Angkatan Darat misalnya, di Angkatan Laut atau di kepolisian. Tetapi di mereka-mereka yang berbintang ini, mereka memiliki wibawa negara. Ya. Itu komandonya langsung presiden. Apalagi kalau bintang jenderal bintang 4, komandonya langsung presiden. Nah kalau bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu ya mereka ya sudah dipersiapkan seperti itu. Makanya kalau kita mengatakan ini malaikat Tuhan bagaikan bintang tadi dalam Wahyu pasal 1 ayat yang terakhir tadi, ketujuh bintang yang ada di tangan kananku, ya, itu malaikat. Wah itu artinya orang ini betul-betul orang yang tidak sembarang. Kalau kita ngomong malaikat Michael, malaikat Gabriel, wah itu malaikat yang nggak sembarangan. Ya. Nah kalau kemudian ini kitab ini sampai kepada tangan mereka dan harus menyampaikannya, harus disampaikan dengan jujur. Mereka menyampaikan kepada jemaat ini atas nama Tuhan. Tidak boleh pakai lagi atas nama Yohanes. Sekalipun tulisan kitab ini atau surat ini yang menulis Yohanes. Menunjukkan kepada mereka yang menerimanya, jemaat-jemaat yang menerima ini, bahwa surat ini punya wibawa luar biasa. Bukan hanya kepada malaikatnya, tetapi kepada jemaatnya juga mereka harus memiliki ketundukan kepada Tuhan. Bagaimana jemaat ini mendapatkan penghargaan dari Tuhan, mendapatkan wahyu Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana di
tidak mudah. Telinganya harus peka kepada Roh Kudus, dan mereka adalah jemaat-jemaat yang berjuang. Kenapa? Barang siapa menang. Bukan mentalitas biasa, bukan jemaat biasa lagi. Dan penerimanya tadi Yohanes, dia mengalami pengalaman yang seperti pernah dia alami bersama dengan Petrus dan Yakobus. Ya, dalam Matius pasal 17, pada waktu Tuhan membawa mereka naik ke atas bukit. Dan pada waktu di atas itu mereka sendirian dengan Tuhan. Tetapi dalam Injil Lukas dikatakan bahwa mereka naik ke bukit itu untuk berdoa. Sementara mereka berdoa, lalu Tuhan berubah rupa. Seperti itu yang dilihat. Seperti itu yang kemudian dicatat. Yang dulu tidak boleh diberitahukan, tetapi sekarang harus diberitahukan kepada ketujuh jemaat dan kepada orang-orang Kristen yang membaca firman Tuhan sampai hari ini. Dulu tidak boleh ya. Dalam Injil Matius pasal 17, Injil Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-9 langsung ya, ayat yang ke-9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun. Ya, dalam Matius 17 ayat yang ke-9. Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, dia juga sudah merupakan pengalaman yang lalu dia bersama dengan Petrus dan Yakobus. Bagaimana Yesus berubah rupa di hadapan mereka. Dalam ayat yang pertama, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Hanya Matius, Markus dan Lukas yang ada cerita ini. Di Injil Yohanes tidak diceritakan. Tetapi bukan berarti Yohanes tidak menceritakan. Nanti setelah dia di Pulau Patmos baru dibuat detail, baru dibuat jelas apa yang dia lihat, yang kita baca tadi. Mulai dari rambutnya, matanya, mulutnya, jubahnya, itu baru kelihatan, baru ditulis lengkap. Tetapi pada waktu di sini ditulis oleh Matius hanya mengatakan wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sudah, cuman itu saja. Tidak dikatakan rambutnya, tidak dikatakan dari mulutnya keluar sebilah pedang, tidak dikatakan suaranya, tidak dikatakan pakaiannya secara lengkap dalam pengertian kalau Yohanes menulis ada sabuknya dari emas, lengkap. Tapi Matius, Markus maupun Lukas tidak menulisnya lengkap. Tetapi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-28 mengatakan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus,
Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah ini Lukas menuliskan tujuannya naik itu bukan untuk lihat-lihat untuk gagah-gagahan ya naik gunung ya gitu ya. Anak sekarang kan mereka merasa pencinta alam, maka mereka harus bisa menaklukkan gunung, mereka naik gunung yang tinggi untuk menaklukkannya. Tetapi Yesus bersama dengan 3 murid ini tidak untuk gagah-gagahan naik, tetapi dikatakan untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Ya, dan seterusnya. Nanti kita lihat tampak 2 orang berbicara dengan dia, Musa dan Elia, dan seterusnya. Dan juga mereka melihat bahwa pada waktu dalam kemuliaan itu, murid-muridnya juga seperti tadi ditulis dalam kitab Wahyu, dalam kondisi tidak, artinya bukan apa ya, bukan tidak sadar, tapi mati, seperti orang mati. Atau dikatakan melihat dalam dunia orang mati. Sebab kemuliaan ini tidak bisa dilihat oleh mata jasmani sudah. Yang bisa melihat ini hanya matanya orang setelah mati gitu. Setelah mati baru bisa lihat Tuhan. Sekarang kita mau lihat Tuhan kan tidak bisa. Mau berbincang-bincang nggak bisa. Bisa kapan? Mati baru bisa. Tapi ini artinya bukan berarti kemudian mereka apa ya, yang seringkali yang salah itu Tuhan itu jadi halusinasi, bukan halusinasi, bukan mimpi, bukan, tetapi betul-betul melihat sesuatu yang harus orang mati dulu baru bisa lihat. Kita mati dulu baru bisa lihat. Kalau orang hari ini minta bisa melihat Tuhan, ya mati, pasti melihat Tuhan kalau kita mati. Tapi kalau kita dalam kondisi, maka dikatakan waktu itu mereka kondisinya sama. Ya. Kalau dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-32 dikatakan tidur. Ya. Ayat 31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, itu Musa dan Elia. Ayat 32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Ya. Jadi sesuatu yang di luar ya logika nalar ya. Jadi harus betul-betul begitu ya. Kalau dalam Injil Matius ya, dikatakan tersungkurlah mereka. Tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Jadi kita perhatikan dengan di sini bahwa juga Matius tidak menceritakan dengan lengkap. Hanya Yohanes itu saksi langsung. Makanya dia tidak menceritakan dengan cerita tambah-tambah, ya, ditambah-tambahin. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Yohanes, di tengah-tengah kaki dia ada seorang serupa anak manusia berbagian jubah, panjangnya sampai ke kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, rambutnya putih metah, matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga, suaranya bagaikan desau air batang, kanannya memegang 7 bintang, mulutnya keluar sebilat pedang tajam, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini bukan bahasa tambahan, tetapi itu melihat yang bisa dikatakan.
tentu enggak nambah-nambahin. Tetapi saksi langsung melihat apa yang dulu tidak boleh dikatakan, tidak boleh ditulis, maka dalam Injil Yohanes tentang hal ini tidak dibicarakan. Tetapi setelah di Pulau Patmos menulis wahyu, baru dia boleh menuliskannya, dan itu memang disuruh untuk tuliskan. Kalau nggak disuruh tulis tidak boleh. Tuliskanlah. Maka tadi juga di dalam ayat yang dalam Wahyu pasal 1 ya, ayat yang ke-19 mengatakan karena itu ya, Wahyu 1:19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudahnya. Wah, betul, matanya ini dibuat mata yang waduh, ya, mata yang bisa melihat jauh ke depan, dan itu harus dituliskan. Nah, itulah sebabnya buat kita hari ini yang kita mengerti dari firman Tuhan hari ini, betapa kita harus memiliki kualitas rohani yang benar. Kita harus memiliki batiniah yang benar, rohani yang benar. Nah, kadang-kadang kita ini kan ya harus seimbang jasmani dan rohani. Itu kalimat-kalimat yang menurut saya tidak dipertanggungjawabkan. Yang nyatanya bukan seimbang, yang nyatanya jasmani menguasai yang rohani. Kita mesti seimbang jasmani dan rohani. Itu kalimat klise, itu kalimat apa ya? Kalimat licik itu namanya. Yang kenyataannya kalau kita ngomong begitu, orang seperti itu yang lebih besarnya mana? Yang lebih besarnya yang jasmani, bukan yang rohani. Malah yang jasmani menguasai yang rohani, bukan rohani yang menguasai jasmani. Itu terlalu klise. Maka kita harus sungguh-sungguh bahwa perkara ini perkara rohani. Maka tadi telinga kita harus telinga yang bisa mendengar suara roh, mendengar suara roh. Tidak lagi pada tataran jasmani. Ini tatarannya sudah tataran rohani. Seharusnya kita begitu. Ya. Sudah nggak ada kompromi lagi dengan jasmani. Kita nggak ada kompromi lagi. Jangan sampai yang duniawi, yang jasmani ini membuat kita ini tidak bisa meninggalkan dunia ini dan hidup bagi Tuhan. Orang-orang yang masih terikat dunia ini, dia tidak bisa melepaskan diri dari persoalan-persoalan jasmaninya. Maka dia sulit terlepas dari hidup kita karena kita masih mikir itu. Seharusnya kita sudah berpikir yang rohani. Nah, itulah sebabnya maka kita melihat di sini bahwa bisa memandang, bisa melihat apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Nah, orang hari ini suka melihatnya masa lalu sampai masa kita hari ini. Sudah nggak zaman lagi. Zaman kita adalah hari ini. Bagaimana kita lihat memberi pengaruh untuk kita bisa melihat yang akan datang. Apa yang kita buat hari ini memberi pengaruh hidup kita untuk waktu yang akan datang. Itu yang kita pikirkan. Bagaimana hari ini yang kita lakukan membuahkan segala sesuatu untuk kita bisa hidup dalam kekekalan yang akan datang. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bukan lagi masa lalu sampai kita hari ini, tetapi bagaimana hari ini memberi pengaruh apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan,
memberi pengaruh kepada kehidupan yang akan datang. Wah, itu tidak mudah. Itulah sebabnya kepada kita sekalian, mari kita sungguh bahwa tataran ini dalam soal wahyu ini tidak bisa dimengerti hanya dengan logikanya biasa, dengan pikiran biasa. Harus betul-betul minta pimpinan Roh Kudus. Tanpa itu tidak bisa. Ya. Bagaimana malaikat, bagaimana jemaat. Nah, orang kalau masih membahas tentang ini dengan perkara-perkara jasmani, sudah saya tidak ngerti itu maksudnya apa. Seringkali orang menggunakan ayat-ayat wahyu ini hanya untuk kepentingan kita hari ini. Bagaimana diberkati Tuhan, kita tidak boleh susah, kita hidup wajar, kita hidup enak. Ya, hari ini saya menyampaikan renungan tadi, hidup wajar menurut Allah dengan hidup wajar menurut kita enggak sama. Yesus menjadi teladan bagi kita untuk kita hidup wajar menurut Allah, enggak sama dengan hidup dunia ini, yang dimana kita hidup dunia ini hanya untuk kepentingan dunia ini yang kita direpotkan, dan itu jadi jebakan buat kita semuanya. Kita nggak bisa melepaskan dunia ini. Kita terikat dengan dunia dan kita makin mengikat, dan kita juga seringkali mengikat orang dengan perkara dunia ini. Nah, menggunakan ayat-ayat untuk mengikat orang untuk mencari perkara dunia ini. Kau akan diberkati. Yang diberkati di otakmu itu apa sih? Kita harus hidup wajar seperti orang lain punya. Kalau orang lain punya rumah, kita mesti punya rumah. Kalau orang lain punya, gak ada urusannya. Gak ada. Ya. Tapi orang hari ini begitu. Ending-endingnya bukan hanya cuman hidup nanti, yang hidup nantinya itu halusinasi. Hidup yang akan datang itu cuman apa ya? Fantasi. Mereka lebih enak hidup real hari ini dengan kehidupan setiap hari. Nah, kita tidak bicara itu, kita bicara yang bukan halusinasi, bukan yang fantasi, yang nyata. Bagaimana hidup kita nanti menjadi kehidupan kita yang akan datang, yang hari ini kita tinggalkan. Wah, itu gak gampang. Nah, itulah sebabnya kepada kita sekalian, bagaimana kita melihat. Nanti kita juga akan melihat. Saya tidak membahasnya nanti menjadi satu persatu, bagaimana matanya sudah enggak lagi, tapi kita akan nanti akan melihat bagaimana jemaat-jemaat ini dengan nilai-nilai di hadapan Tuhan. Kok sampai Tuhan memberi surat kepada mereka, ini apa tujuannya? Apa yang harus mereka, dan bagaimana hidup rohani yang akan datang. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Nah, buat kita hari ini, bagaimana kita hidup dan kita mengetahui bahwa pada waktu dia hidup, dikatakan, aku yang alfa, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Bukan cuma dia memiliki kunci kerajaan surga, kunci kerajaan maut pun dia pegang. Aneh, kunci maut dan kerajaan maut juga di tangan Tuhan, bukan di tangan setan, tangan Tuhan. Maka ini sangat menentukan. Kita semua dipilih, tapi jangan lupa bahwa ada orang-orang nanti juga dimasukkan Tuhan ke dalam kerajaan maut, ke dalam maut. Kenapa? Gagal dia, menjadi umat yang gagal, menjadi umat yang tidak berjuang, masuk dalam pilihan tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam. Ya kan, kalau kita melihat anak sekolah sekarang masuk seleksi semua masuk, tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya tidak bisa lanjut, tidak bisa selesai. Dia akan
di situ terus, tidak naik-naik kelas. Sama juga anak kuliah lewat seleksi, setelah seleksi tidak kemudian enak-enak belajar. Pelajarannya menentukan kemenangannya. Nah, kita juga begitu, menjadi umat pilihan Tuhan, pasti lewat darah Kristus, lewat itu Tuhan sudah tebus hidup kita. Oke, sudah. Tapi bagaimana kelanjutannya? Itu yang harus kita perjuangkan buat kita. Itulah serunya kepada kita sekarang pada malam ini. Mari sungguh-sungguh kita bawa diri kita kepada Tuhan, kita berkenan kepada Dia, dan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Kemurahan-Mu, bersama kita bagi berdiri. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, bahwa kitab Wahyu diberikan bukan kepada setiap orang yang hanya biasa-biasa saja Tuhan, tetapi memang umat pilihan Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan, malaikat Tuhan yang menjadi utusan Tuhan, yang berbicara atas nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan Yohanes, bagaimana Tuhan memproses kehidupannya, bagaimana jemaat diproses, termasuk juga pemimpin jemaat mereka pun dalam proses Tuhan, sebab mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kami melihat bagaimana kaki Dian, di tengah-tengah kaki Dian itu ada Tuhan Yesus Kristus, dan ini semua tidak mudah Tuhan. Ini semua jemaat yang dilahirkan, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan dalam pergumulan-pergumulan biasa, tetapi dalam sebuah perjuangan yang berat Tuhan. Sebab demikianlah ayat mengatakan, barang siapa menang. Itulah sebabnya kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan buat malam hari ini. Kami berterima kasih buat firman-Mu bagi kami semuanya, supaya sungguh-sungguh kami boleh memandang kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Betapa seleksi Tuhan dalam hidup kami,
bukan hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, tetapi sungguh memiliki kualitas rohani yang telinganya dapat mendengar Roh Kudus, yang olehnya Tuhan kami hidup di dalamnya, dipimpin olehnya Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari ini, supaya sungguh-sungguh kehidupan kami boleh persembahkan ini kepada Tuhan, supaya apa yang kami perbuat hari ini kami juga dapat kami lihat untuk kehidupan kami yang akan datang. Tidak hanya kami lagi hidup menoleh ke belakang, tetapi kami terus menatap ke depan, sebab Tuhan memberikan apa yang kami tulis sekarang ini dan yang akan datang Tuhan. Itulah sebab Tuhan tolong kami semuanya, supaya hidup kami berkenan kepada Bapa, supaya kami berkenan kepada Yesus Kristus. Dan pada waktu kami boleh memandang Engkau Tuhan, kami tidak memandang rendah Tuhan, kami tidak memandang ringan, memandang biasa saja tentang Tuhan, tetapi seperti yang ditulis oleh Yohanes, pandangannya sungguh betapa kesucian Tuhan tak terkatakan, yang pada zaman para rasul tidak boleh diceritakan, tidak boleh ditulis, hanya diberikan sebuah gambaran-gambaran saja. Tetapi pada waktu Yohanes, dia boleh menuliskannya dengan lengkap. Itulah kami melihat Tuhan bukanlah manusia, Tuhan adalah anak Allah, Tuhan Yesus adalah anak Allah, sungguh mulia. Dan kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami boleh membawa diri kami menyembah Engkau Tuhan dalam kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh juga mengerti dari ayat-ayat firman Tuhan, khususnya untuk pada bagian ini kitab Wahyu. Tuhan membawa kami untuk kami boleh peka kepada Roh Kudus, hidup rohani kami hal yang naikkan kepada level yang lebih tinggi, supaya hidup kami berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Berkati setiap kami yang sudah datang mendengar firman-Mu, maupun juga melewat nanti siaran tunda, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah kami pada malam hari ini. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan, hamba-Mu juga mohon ampun kepada-Mu Tuhan, berbicara atas nama Tuhan, supaya hamba berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengucap syukur buat semuanya, persembahan-persembahan hidup kami, persembahan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai gunakan hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan pakai juga hidup kami untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semuanya, memberkati pekerjaan, usaha pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, semua pergumulan hidup kami, kesehatan, kekuatan Tuhan taruh atas kami, supaya hidup kami dapat melihat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Bapa, kasih sayang, cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh yang Kudus, dan pimpin kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.